Halo rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak rekan-rekan untuk membahas latihan soal yang ada di video konsep dan penghitungan PPA pasal 23. Cukup banyak yang menanyakan hal tersebut. Oke, mari kita bahas dulu. Nah, ini adalah soalnya ya. Mungkin Anda bisa lihat ini di bagian akhir video tersebut. Ada 8 soal. Mari kita bahas satu persatu ya. PT Stevit dengan NPWP sekian, alamat di Bintaro, Tangsel, melakukan transaksi pada Juli 2020. Ya, lihat teman-teman, Juli 2020 sebagai berikut. Pertama, bayar dividen sebesar 10 miliar kepada pemegang saham PT Stetron, Koperasi Fit, CVST Healthy, dan Tuan Bugar yang memiliki kepemilikan masing-masing 30, 20, 25, dan 25%. Teman-teman, yang pertama adalah ini bulan Juli 2020. Ini berarti sebelum adanya Undang-Undang Ciptaker ya, pertama itu. Kemudian yang kedua, dividen. Teman-teman perlu ketahui dividen itu perlakuannya ada tiga ya. Ada dividen yang menjadi objek pajak dengan PPh pasal 23 ya, dikenakan PPh 23. Lalu ada yang menjadi objek pajak yang dikenakan PPh final. Lalu ada yang bukan objek pajak ya, bukan objek pajak. Untuk yang dikenakan PPh pasal 23 itu adalah yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 4 ayat 3 huruf F ya. Dividen itu pada dasarnya adalah objek pajak, tapi ada yang dikecualikan, yaitu dividen yang diterima oleh koperasi, perseroan terbatas, BUMN BUMD dengan kepemilikan saham paling rendah 25% ya, berasal dari laba ditahan dan sebagainya. Lalu yang dikenakan PPh final itu hanya untuk orang pribadi ya. Kemudian yang bukan objek pajak yang tadi, yang memenuhi pasal 4 ayat 3 huruf F. Sehingga perlakuan pajaknya bisa kita lihat seperti ini. Nah, PT Stay Strong 30% berarti apa? Berarti dia adalah PT ya, tentunya perseroan terbatas, sehingga memenuhi ketentuan dalam pasal 4 ayat 3 huruf F ya, Undang-Undang PPh. Ini adalah bukan objek pajak ya, sehingga tidak kena pajak, tidak kena tarif. Ini bukan objek. Bukan objek. Yang kedua, koperasi fit kepemilikan 20%. Tapi ingat, ini koperasi ya teman-teman ya. Koperasi itu berapapun kepemilikannya, kalau dia nerima dividen itu adalah bukan objek juga. Ada di pasal 4 ayat 3 huruf F ya. Ini bukan objek. Ini ketentuannya sama. Pasal 4 ayat 3 huruf F. Lalu CVST Healthy itu adalah objek pajak. Ya, objek pajak yang kita potong PPh pasal 23 dengan tarif 15%. Dividennya itu 25%, 25% dari 10 miliar berarti 2,5 miliar. Tarifnya 15%, PPh-nya berarti 375 juta. Dipotong PPh pasal 23 ya, oleh PT Stevit selaku pemberi penghasilan, selaku pemotong. Ya. Mengapa? Karena tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 4 ayat 3 huruf F. Yang memiliki sisi adalah koperasi, PT, BUMN, BUMD. CV ini kan CV ya. CV itu berarti bukan PT. Akibatnya dividen yang diterima oleh CV adalah objek pajak. Kemudian Tuan Bugar ini untuk sesuai dengan pasal 17 ayat 2C itu disebutkan bahwa dividen yang diterima oleh orang pribadi itu adalah objek pajak final. Ya, tarifnya berapa? 10%. Berarti 10% dikalikan 2,5 dikalikan dengan dividen 2,5 miliar adalah 250.000. Ini PPh final. Ya teman-teman ya. Ini merepresentasikan mewakili aspek PPh atas dividen yang seperti ini. Yang tiga macam, ada yang dipotong PPh 23, ada yang dikenakan PPh final, ada yang bukan objek pajak. Ini ada sebelum Undang-Undang Ciptaker. Ketika ada Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ya, yang berlaku mulai 3 November 2020, itu adalah dividen secara umum. Dividen itu bukan objek. Dengan syarat adalah apa? Dengan syarat
diinvestasikan di Indonesia. Secara umum seperti itu. Jadi untuk orang pribadi udah otomatis tidak lagi dikenakan PPh final. Untuk badan pun seperti itu. Oke, itu nomor 1. Pembahasan nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Ya. Membayar bunga pinjaman ke PT Maskerin 50 juta dan ke Bank Sehat berupa pokok cicilan kredit sebesar 150 ditambah bunganya 40 juta. Teman-teman lihat, ini bunga pinjaman. Ini bunga pinjaman ke PT Maskerin. Yang satu lagi kepada bank, ya, kepada Bank Sehat. Pelakuannya apa? Kalau bunga pinjaman itu kita PPh 23. Potong ya, tarif 15%. Tapi untuk yang Bank Sehat ini bukan objek. Bukan objek pemotongan ya. Tetap menjadi objek pajak, tapi nanti dilaporkan oleh bank yang bersangkutan ke pakai SPT tahunan. Nah, jadi penghitungannya seperti apa? Penghitungannya seperti ini. Pada PT Maskerin 50 juta ya, kena tarif 15%. PPh-nya 7,5 juta. Ya, PPh pasal 23. Ke Bank Sehat tidak dipotong. Ya, tapi ini tetap menjadi objek ya. Dilaporkan di SPT 1771, SPT PPh Badan. Oke. Lanjut nomor 2, sekarang kita ke nomor 3. Menyewa bus Sumber Jaya jurusan Jakarta Jogja untuk mengangkut 30 orang karyawannya ke Jogja, masing-masing 500.000. Nah, teman-teman ini masuk kategori ya, masuk kategori menyewa bus. Ini masuk kategori sewa angkutan. Sewa angkutan. Bahkan ini adalah bus reguler ya. Yang namanya sewa itu yang menyebabkan pihak lain tidak bisa memanfaatkan jasanya. Jadi ini bisa masuk ke kriteria sewa angkutan dan ini adalah objek PPh pasal 23 dengan tarif berapa? 2%. Ya, kita cek. Ya. Jadi 15 juta, 30 kali 500.000 itu 15 juta, tarifnya 2%, PPh-nya adalah 300.000. PPh pasal 23. Oke, saya kira jelas. Masuk ke nomor 4. Membayar jasa cleaning service ke PT Resik Tenan senilai 50 juta termasuk biaya tenaga kerja sebesar 30 juta. Ini bagus teman-teman. Ini salah satu cleaning service ini salah satu jasa lain. Ya, ini masuk kriteria jasa lain yang ada di PMK 141 PMK 03 2015 ya. Lalu bagaimana penghitungannya? Kita lihat. Apabila jasa seperti ini ada ketentuan dalam PMK tersebut, untuk selain jasa catering adalah seluruh jumlah bruto ya. Ini jumlah bruto. Jumlah bruto itu adalah untuk selain jasa catering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dalam bentuk apapun tidak termasuk pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Dibuktikan dengan kontrak kerja dan daftar pembayaran. Nah, kalau PT Resik Tenan itu bisa membuktikan dengan adanya kontrak kerja dan daftar pembayaran, maka dasar pengenaan pajaknya jumlah brutonya itu adalah 50 juta dikurangi 30. Sehingga penghitungannya adalah dari 20 juta, bukan 50 juta. 20 juta kali 2% berarti 400.000, dipotongnya PPh pasal 3. Itu ya. Oke, ini nomor 4, saya kira jelas. Kita lanjutkan nomor 5. Membayar jasa pemasangan instalasi listrik di perusahaan senilai 15 juta. Nah, jasa ini dilakukan oleh PT Bangun Utama, sebuah perusahaan konstruksi. Teman-teman, ini jasa pemasangan ini, ya, jasa pemasangan ini termasuk dalam kriteria jasa lain. Jasa lain yang menjadi objek PPh pasal 23. Objek PPh 23. Ya, objek PPh 23 jelas. Tapi di sini yang melakukannya adalah perusahaan konstruksi. Ini kata-kata kunci ini, perusahaan konstruksi. Berarti apa? Kita lihat. Jadi jasa lain di PMK 141 dijelaskan yang menjadi objek itu adalah antaranya ada jasa instalasi, pemasangan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC dan atau TV kabel selain yang dilakukan oleh WP yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi. Dan mempunyai izin dan atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. Berarti apa? Ini bukan objek PPh 23. Ya, ini berarti apa? Ini berarti bukan objek PPh 23.
Masuknya kemana teman-teman? Masuknya ke PPh final. Ada dikenakan jasa konstruksi, dikenakan PPh final. Tarifnya berapa? Tarifnya sesuai dengan kualifikasi dari kontraktor tersebut. Ya, kita asumsikan dulu 2% aja. Sebab untuk jasa konstruksi itu ada yang kena 2%, ada yang kena 3%, ada yang kena 4%. Ya, kita asumsikan kualifikasi kecil sehingga tarifnya 2%. Tapi aslinya bisa juga 3, bisa juga 4. Ya. Di sini 2%, 2% kali 15 juta ya. PPh-nya adalah 300.000 dan ini PPh final. Ingat, ini jasa konstruksi, dikenakannya PPh final, bukan PPh 23. Nomor 5. Nomor 6, membayar biaya pembuatan seragam karyawan ke PT Jasa Utama senilai 25 juta. Material barang dan desain sebelumnya sudah disiapkan oleh perusahaan. Teman-teman, Anda lihat, apakah ada biaya pembuatan seragam karyawan di PMK 141? Oh, ada jasa perancang, bukan jasa perancang. Tapi Anda lihat kata-kata di sini. Material barang dan desain sebelumnya sudah disiapkan oleh perusahaan. Ini masuk kriteria jasa apa? Apakah masuk jasa lain? Coba Anda lihat. Apakah jasa lain? Nah, kalau itu masuk jasa apa? Teman-teman, ini adalah masuk kriteria jasa makron. Apa sih jasa makron itu? Jasa makron adalah jasa pemberian jasa dalam proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa. Subkontraktan yang spesifikasi bahan baku, barang setengah jadi dan atau bahan penolong pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa. Ya, makron itu banyak teman-teman, ada seragam, ada sepatu, ada baju, ada kosmetik, ada mainan dan sebagainya. Indonesia juga banyak sekali jasa makron. Ini adalah objek PPh pasal 23. Tarifnya berapa? 2%. Ya, masuk kriteria jasa lain sehingga PPh yang dipotong adalah 500.000. Objek PPh pasal 23. Oke, lanjut ke nomor 7. Membayar catering dengan nilai pembayaran 100 juta termasuk material makanannya. Ada termasuk material makanan 70 juta. Nah, kita kenakan dari 100 dikurangi 70 juta atau dari 100-nya. Gimana nih? Ini jasa catering ya, teman-teman ya. Nah, di situ dijelaskan di PMK 141 untuk jasa catering yang namanya jumlah bruto atau DPP-nya dijelaskan untuk jasa catering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun. So, ini adalah teman-teman, ini berarti apa? Nilai jasa plus materi ya. Sehingga yang kita pakai adalah yang 100 juta. Gitu ya. Pajaknya adalah tarifnya 2%, sehingga pajaknya adalah 2 juta rupiah. Itu jasa catering. Kita kenakannya dari nilai total. Ya, jasa plus material. Yang terakhir, membayar in-house training perpajakan ke PT Maxima 45 juta dan Tuan Iqbal sebesar 10 juta. Nah, teman-teman, ini satunya PT, satunya orang pribadi. Bagaimana perlakuannya? In-house training. Ini masuk jasa apa? Ini masuk jasa lain. Jasa lain ya. Jasa lain sebagai apa? Jasa pelatihan. Ini ada di PMK 141. Nah, lalu bagaimana perlakuannya? Perlakuannya untuk yang PT ini adalah dipotongnya PPh 23. Untuk Tuan Iqbal karena orang pribadi dipotongnya PPh 21. Why? Karena ini pelakunya adalah badan, ini pelakunya adalah orang pribadi. Gitu ya. Kok gitu? Ya. PPh itu pajak subjektif, melihat dulu kepada subjeknya. Subjeknya orang pribadi melakukan aktif income, kita potongnya PPh 21. Ya, subjeknya badan melakukan aktif income juga, jasa, kita potongnya PPh 23. Asalkan jasanya ada di PMK 141 ya, jasa lain. Oke, berarti penghitungannya gimana? Penghitungannya seperti ini. Untuk PT Maxima, jasa pelatihan 45 juta kali 2%, tarif sehingga PPh-nya adalah 900.000, PPh 23. Untuk yang Tuan Iqbal, ini masuk kriteria bukan pegawai dalam PPh pasal 21. Cara ngitungnya adalah tarif pasal 17 kali 50% kali penghasilan
Itu tarifnya adalah ini 5% kali 50% ya, sehingga 10 juta kali 5% kali 50% adalah 250.000, dan ini PPh pasal 21. Oke, ini ada pembahasan dari soal-soal yang ada di video PPh pasal 23. Semoga bermanfaat. Nanti kita coba lagi dengan soal-soal yang lain. Oke, terima kasih, selamat malam dan sukses selalu.